Nikah Diary. Oke, selamat datang di Nikah Diary. Nikah Diary itu adalah program baru dari kita. Jadi kita akan men-share berbagai macam pengalaman kita di dunia pernikahan selama 10 tahun ke belakang. Kita juga pelaku pernikahan, which is sekarang kita adalah pasangan dan kita udah nikah. Kita juga pelaku di industri pernikahan dan selama 10 tahun itu udah banyak hal yang terjadi yang mungkin kita bisa share ke kalian tentang yang mungkin berbagai macam hal yang bisa berguna untuk kalian. Semoga bisa banyak yang kalian dapatkan dari podcast ini ya. Oke, Bon, kita kali ini mau ngebahas tentang apa? Kalau misalkan mau nikah nih pasangan, biasanya mereka bingung nih siapa nih yang bertugas bayar. Ya tentunya yang bayar yang pasti wajib bayar. Iya, tapi Biayain. yang bayar sih udah pasti yang jelas yang punya uang. Itu yang paling pertama. Kalau kita dulu nikah, kita 50-50. Persetujuan. I don't think 50-50. Kayaknya tetap kamu aku 60 paling ya. I banyak. think 60 Iya. 60-40 Pada ya. akhirnya. 60% 40%. Siapa yang bayar dalam hal pesta pernikahan itu tergantung dari berbagai macam faktor. Jadi faktor yang pertama itu ada dari nilai-nilai tradisional. Ya, nilai-nilai tradisional berdasarkan dari mana mereka berdua berasal, itu dari suku apa, dari negara mana. Mungkin religion juga berpengaruh. Yang kedua bisa juga dari perhitungan financial atau perhitungan kemampuan keuangan, ya kan? Iya nggak? Kalau menurut kamu gimana? Iya sih, kalau itu dia biasanya kalau misalnya kalau yang umurnya masih muda, biasanya tuh kalau yang aku tahu biasanya masih ditanggung nih sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya yang mereka udah berhasil kerja sendiri gitu, udah menghasilkan biaya masing-masing, biasanya sih dari mereka. Orang tua nggak ikut campur gitu. Kalau kita dulu nikah Ya, kan orang tua kita. tapi ya tergantung dengan ini ya. Maksudnya kayak tergantung tingkat ekonomi juga kali ya. Kan mungkin ada juga yang memang walaupun dia masih muda tapi keluarganya mungkin tingkat ekonomi, mungkin keluarga bapak ibunya atau orang tuanya mungkin nggak bisa afford buat pesta pernikahan, jadi dia tetap yang harus ngumpulin, ada juga kayak gitu. Kalau yang udah sama-sama matang, sama-sama udah bekerja berpenghasilan, harusnya udah bisa membiayai pernikahannya sendiri masing-masing tanpa campur tangan orang tua. Kayak kita dulu kita juga sebenarnya juga di endorse sama family. Karena kita baru 2 tahun Karena kerja. kita juga waktu itu baru lulus, baru mulai karir, jadi secara financial kita belum bisa lah kalau kita party sesuai dengan apa yang diinginkan kita dan keluarga pada saat itu. Tapi kan the problem adalah bahwa di Indonesia ini pesta pernikahan itu bukan hanya kepentingan dari kedua belah pasangan, iya nggak, setuju nggak? Iya kan? Tapi juga merupakan sebuah kepentingan dari orang tua juga, ya, orang tua dan keluarga besar. Karena Indonesia ini masih sangat kuat dengan tradisi-tradisi dan kebudayaan yang lokal. Silaturahminya itu diginiin banget, dipegang banget gitu. Harus undang ini sudah lama nggak ketemu, biar ketemu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bahas dari ini dulu deh, dari misalnya tradisional aja yang kita pernah tahu deh. Kalau tradisional kita mulai dari suku dengan jumlah terbanyak Jawa. Kalau Jawa itu tradisinya adalah yang punya hajat maksudnya. Iya. Biasanya punya hajat yang perempuan. Jadi orang tua perempuan. Orang tua perempuan yang nge-host. Iya. Ya mungkin kalau di berbagai macam daerah lain mungkin ada kebiasaan lain ya, yang kita juga masih belum tahu ya. Tapi mayoritas sih setauku ya tetap mayoritas itu yang paling besar menanggung adalah dari pihak perempuan biasanya. Rata-rata dalam berbagai macam dari berbagai macam tradisi atau kebudayaan biasanya baik agama ataupun pasti dari perempuan. Karena kayak dalam Islam sendiri aja itu bahwa yang harus hadir dan menikahkan itu kan harus dari wali perempuan kan, gitu. Bahkan di beberapa masyarakat atau kebudayaan itu juga bisa jadi ajang menunjukkan status sosial. Setuju nggak kamu? Yeah. Kalau buat mungkin nunjukin bahwa ini keluarga kita nih harus
apa namanya, harus maksimal nih pokoknya weddingnya nih buat nunjukin bahwa kita Betul. status sosial kita di masyarakat itu gini gitu. Gengsi kali ya. Gengsi. Jadi buat bahan gengsi juga. Pride-nya di situ. Iya, itu kalau soal gengsi dalam hal pernikahan, statement pernikahan adalah ajang untuk menunjukkan gengsi dari sebuah keluarga. Aku rasa nggak perlu kita lihat cuma dari sisi ketimuran, tapi kalau di barat pun juga, aku rasa juga sama. Oke Bun, kalau menurut kamu itu pasangan yang akan menikah seharusnya tetap mengikuti tradisi sesuai dengan suku mereka atau latar belakang mereka, or mereka harusnya di zaman sekarang mereka udah bisa untuk menciptakan rules mereka sendiri atau bebas memilih gimana dalam hal mereka membagi-bagi budget nih untuk siapa yang bayar dalam pernikahan. Dua-duanya bisa menurut aku ya. Kalau misalnya yang pasangan modern dia pengen nentuin sendiri pernikahannya kayak gimana, ya sah-sah aja. Cuman kalau misalkan dibalikin lagi ke budaya, kita harus tetap berpegang erat supaya budaya kita nggak musnah. Ya itu lagi, balik lagi ke tradisionalnya. What if gini, coba case-nya. Oke, mereka orang, let's say ini kita ngomong orang Jawa ya, yang which is yang kita tahu banget bahwa yang punya hajat adalah dari pihak wanita. Let's say ketemu, tapi background sosial ekonominya ini kedua keluarga berbeda. Background ekonominya yang cewek lebih tinggi, lebih rendah. Kalau itu mah udah nggak jadi case. Kalau background yang cewek ini keluarganya secara ekonomi jauh lebih tidak capable untuk melaksanakan pernikahan, menghost pernikahan itu, dan yang laki-laki background keluarganya, orang tuanya jauh lebih berada. Itu gimana kalau kayak gitu? Kan kita nggak bisa maksain. Pertama, kalau kita misalnya let's say sesuai dengan kemampuan dari pihak perempuan untuk mengadakan hajatannya, pasti kan akan bikin banyak kecewaan dari keluarga yang cowok, karena dengan lebih tingginya status ekonomi dan sosial dari keluarga yang cowok, mereka pasti punya kepentingan yang lebih, tamu undangan yang lebih, harapan yang lebih. Jadi nggak akan bisa ngikutin yang ini. Nah ini gimana nih kalau kayak gitu? Coba case-nya. Dulu kalau pengalaman kita punya klien yang kayak gitu juga. Jadi yang perempuannya juga bukan yang terlalu menengah ke bawah menengah ke bawah gitu. Ya si perempuannya ini hanya cukup mengadakan akad nikah di rumah. Oke. Ya kan? Ya, gitu. bisa. Dia hanya akad nikah di rumah, lalu tetap yang pria akhirnya membiayai untuk pesta pernikahannya, untuk resepsinya. Dan itu tamu-tamunya mostly ya dari keluarga pria. Ya bisa. Dari pihak laki-lakinya walaupun mungkin dia lebih berada harus bisa tenggang rasa kali ya. Tenggang rasa ngikutin dari keluarga perempuannya itu, baru nanti mungkin pas resepsi baru mungkin bisa kontribut lebih. Ya tapi mungkin kalau pas akadnya, tapi nanti juga yang dari keluarga cowok juga harus kira-kira mungkin jangan ngundang relasinya semua ke akad gitu, misalnya di rumahnya yang cewek kan udah enggak. Biasanya waktu itu hanya keluarga intinya yang datang, sama paman bibinya aja sebagai jadi keluarga deket lah ya, untuk dihadirkan dari kakek nenek aja udah gitu ya, nggak ada yang melebar lagi ke sepupu-sepupu dan lain-lain. Iya jadi ngomongin budget untuk siapa yang bayar itu baik antara kedua belah pihak, harus hati-hati banget ataupun dari kedua belah keluarga. Iya, sensitif banget. Jadi itu merupakan salah satu ujian untuk pasangan. Ujian pertama. Sanggup nggak nih melewati fase ini? Iya, dari baik pasangan. Ya tapi kuncinya tetap harus dari pasangannya dulu sih. Iya. Maksudnya kedua belah pihak itu udah harus saling memahami dulu, saling memahami kelebihan kekurangan masing-masing, baik fisik, background keluarga, finansial dan lain-lain gitu. Baru nanti dari pasangan ini melebarkan ke keluarga masing-masing. Yeah. Coba kamu ada case-case lain nggak yang kira-kira mungkin bisa jadi pelajaran? Kalau misalnya pasangan ini beda kebudayaan nih, misalnya yang satu orang Minang, satu orang Jawa, keluarganya masing-masing kepengenan
anak aku yang perempuan harusnya pakai Jawa, yang laki-laki harusnya anak aku nanti pestanya pakai Minang gitu. Nah, dari kedua belah pihak ini kan pasti kan akan saling beradu ini kan, kepengenan kan. Nah, itu. Nah, biasanya nih dari budget aja tuh untuk pernikahan Jawa sama Minang aja tuh udah beda. Oh, masa beda? Iyalah. Cuma kalau misalkan di pernikahan Jawa kan juga ada lagi nanti budget khusus untuk acara adat, lempar sirih segala macam itunya kan. Kalau Padang nggak ada habis itunya adatnya. Kita dapetnya biasanya Kalau- di malam Bainai itu. Kalau Minang biasanya kalau pas pernikahan Minangnya sih kita nggak ada. enggak ya. Nah, Cuman paling pas resepsi sebelum pemberian selamat tamu biasanya paling tari. Ya, paling. biasanya paling cuma Atau nggak pas kirap tarian, udah gitu aja paling ya. acara adatnya itu kalau Minang itu setelah malamnya malam Bainai, besokannya keluarga prianya dijemput gitu. Nah, cuma kalau misalkan pernikahan Jawa kan biasanya full di kalau memang yang itu, nah itu kan budgetnya pasti lebih besar gitu. Nah itu dia balik lagi tuh finansialnya antara dua keluarga ini lebih. Iya, baliknya ke komunikasi lagi ya, tetap harus dikomunikasiin lagi gitu. Gitu. Tetap harus komunikasi, saling tengah ngerasa, saling ikhlas aja, pokoknya harus ikhlas gitu loh. Kalau memang ada yang nggak serak ya udahlah, forget it lah. Oke, jadi round up ya. Kalau untuk tema kita di episode kali ini, siapa yang harus bayar dalam pesta pernikahan? Apa aja tipsnya? Apa aja? Mulai dari keterbukaan dan komunikasi yang jelas pastinya. Terus harus bikin detail budgetnya, lalu dibicarakan lagi, dikomunikasiin lagi. Tetap pokoknya intinya sih komunikasinya itu antara kedua belah pihak. Budgeting sebenarnya supaya nggak ada surprise dadakan expenses. Betul. Ke pengeluaran dadakan. Jadi dicatat gitu ya. dulu secara detail kira-kira yang apa aja yang kesimpulan dan totalnya berapa yang nih prioritas semuanya. itu yang jadi prioritas itu baru tuh. Kalau dari aku sih buat yang kalian punya masalah dalam ini siapa yang bayar atau gimana ya, setelah komunikasi tadi kalau masih nggak ketemu udah mentok coba tanya ke kerabat terdekat, let's say misalnya ya, pertama dari orang tua atau enggak nanti bisa dari paman, dari bibi. Tapi biasanya nih yang jadi problem adalah orang tua itu karena mereka juga merasa pembuat hajat, mereka akan lebih cenderung emosional juga. Dalam membuat decision itu lebih cenderung emosional karena mereka merasa mereka part of it gitu loh. Jadi kalau bisa tanya ke om, tante gitu yang memang, atau mungkin teman atau di mana teman kantor yang emang punya pengalaman mungkin tentang difficulties kalian dalam menentukan budget nih, siapa yang bayar atau gimana, itu bisa kalian tanya. Atau boleh diajak om tantenya diskusi sama orang tua ya, kalian atau gitu. Enggak cari, jadi ada pendingin. Iya, cari proxy, jangan ngomong langsung. Karena biasanya dalam persiapan pernikahan ini orang tua sama anak nih sama-sama kencang, rentan untuk terjadi gesekan gitu loh. Oke, terus yang terakhir ya, apabila memang terjadi konflik atau gesekan harus dibahas secara terbuka, harus mau fair dua-duanya. Jadi nggak boleh ngomong di belakang, harus ketemu, kepala dingin, duduk, bicarakan dengan terbuka semuanya. Jadi harus saling mau berkompromi, karena intinya itu. Tunggu episode kita yang lain dengan pembahasan yang lain, dan sampai jumpa.